Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ini adalah X-Goody Gimbal 3. Ini adalah sebuah proyektor yang ukurannya kecil ya, gampang dibawa kemana-mana dan sudah smart, jadi sudah pinter ya. Artinya, proyektor ini tuh sudah built-in dengan sistem operasi Android. Menarik banget kan? Apa nih yang menarik dari proyektor ini dan punya fitur apa aja dari proyektor ini? Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Kita bahas mulai dari paket pembeliannya. Pas kita beli, pastinya kita dapat proyektornya, kemudian ada kabel power, ada juga kabel HDMI itu HDMI atau HDMI ya. Dan kita juga dapat remote-nya juga nih. Ukurannya cukup kecil dan ternyata cukup banyak pengaturan yang bisa kita gunakan dengan remote-nya ini. Cuman sayangnya kita nggak dapat baterai ukuran A3-nya ini ya di paket penjualannya. Terakhir kita dapat buku panduan. Kalau melihat dari desainnya, X-Goody Gimbal 3 ini tuh menjawab kebutuhan proyektor di zaman yang semakin modern ya, seperti sekarang ini. Dengan ukuran yang kecil dan berat hanya 0,8 kg saja. Jadi proyektor ini tuh cocok banget ya untuk mobilitas yang tinggi. Sangat mudah dibawa pergi kemana aja. Mantap. Kemudian untuk speknya sendiri, jadi proyektor ini tuh punya resolusi native ya HD 720x1280 dan maksimumnya ini tuh bisa sampai 4K 30 frame per second. Dan untuk kecerahannya ini tuh bisa mencapai 1000 lumens. Sementara nih untuk masa pakai lampunya ini tuh ya mencapai 5000 jam. Ini termasuk yang awet banget ya teman-teman ya. Dan gak lupa juga nih, jadi proyektor ini tuh sudah punya internal speaker ya, 3 watt 1 ohm, mendukung fokus manual juga, dan yang gue suka sudah ada koreksi keystone otomatis, kemudian ada suara kipasnya juga nih ya, cuman nggak kenceng, sekitar 25 desibel, dan yang paling gue suka juga nih, dia tuh sudah punya RAM 1 GB dan ROM-nya ini tuh 8 GB. Proyektor ini tuh punya desain membulat ya, seperti tabung dengan material plastik yang sudah cukup solid. Di bagian standnya ini tuh posisinya bisa kita adjust ya, atau kita atur tingkat kemiringannya sampai 180 derajat. Dan di bawah standnya ini tuh ada lubang mounting kalau pengen kita pasang permanen di tempat tertentu. Di bagian depannya ini tuh ada lensa proyektor ya. Di atasnya ini tuh ada focus ring yang berguna untuk mengatur fokus gambarnya. Di bagian belakangnya atau bawahnya ini tuh ada lubang exhaust untuk sirkulasi udara ya, jadi biar nggak panas gitu. Terus ada juga port untuk power DC in, jadi ini tuh adalah port powernya ya. Terus ini tuh adalah lampu ini ya, infrared ya. Sepertinya sih kalau menurut gue ini tuh untuk remote ya, untuk penggunaan remote-nya ya. Ada juga nih port USB Type A, jadi kita bisa colokin flash drive atau flash disk ya kalau orang-orang nyebutnya ya, ke proyektor ini secara langsung. Terus ada juga nih port jack audio 3,5 mm kalau kita mau sambungin ke external speaker. Ada juga port HDMI dan tombol power. Cara menggunakannya tuh gampang banget ya. Setelah kita sambungkan powernya, kita bisa gunakan remote untuk menghidupkan proyektornya. Untuk penggunaan proyektor, gua saranin pakai screen gitu sebenarnya ya, harusnya pakai screen. Tapi karena di studio ini tuh nggak ada screen ya, jadi kita langsung tembakin aja proyektornya ke tembok gitu ya, ke dinding. Dan pastikan lampu ruangan tuh dimatikan ya, karena biasanya semakin minim cahaya, gambar dari proyektornya ini tuh akan terlihat dengan jelas. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, karena sudah Android 11, jadi interface-nya ini tuh mirip dengan Android TV pada umumnya. Sudah ada YouTube, Netflix, dan pastinya ada Google Play untuk download aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk menggunakan aplikasi atau download aplikasi, kita mesti menyambungkan Wi-Fi-nya terlebih dahulu dan login ke Google Play menggunakan akun Gmail. Ini gue asumsikan udah pada bisa ya. Ya beginilah tampilannya seperti ini ya. Kita bisa nonton YouTube dengan tampilan yang lebih luas. Dan ternyata nih gambar yang dihasilkannya juga terbilang bagus ya. Selain bisa kita set di Full HD, ternyata kita juga bisa play video di resolusi 4K. Hasilnya bagus banget. Yang penting internet di rumah kalian tuh cepet aja ya. Nih buat dipakai nonton di rumah ala-ala bioskop bisa banget ya. Atau dipakai nobar di cafe juga bisa. Bahkan dipakai nonton pas camping sama temen juga bisa banget. Karena sudah mendukung port USB Type A, jadi dengan membuka aplikasi File Manager, kita bisa membaca isi flash drive dan memutar film atau dokumen lainnya di proyektornya ini. Terus karena mendukung HDMI, jadi kita bisa menyambungkan laptop, PlayStation, ataupun device lainnya yang sudah mendukung HDMI. Misalnya nih, kita coba gunakan untuk presentasi atau dijadikan layar kedua, tinggal sambungkan aja kabel HDMI-nya atau HDMI-nya dari laptop ke proyektornya. Karena sudah built-in dengan speaker, jadi kalau pakai nonton, audionya langsung keluar dari proyektornya. Kualitas suaranya tuh lumayan ya, cuman lebih baik menggunakan speaker eksternal yang dihubungkan melalui jack audio, supaya sensasi menontonnya ini tuh jauh lebih nyaman.
gonna be a war to get it. You may not be the chosen one to carry this power, but you have the spark to become it. Everyone will look for it. Kita juga bisa mirroring smartphone nih ke proyektornya ini ya, menggunakan aplikasi Miracast. Jadi dengan mudah kita bisa melihat isi smartphone lebih luas melalui proyektornya ini. Yang menarik dari smart proyektor ini tuh adalah sudah ada fitur Automatic Keystone Correction. Jadi proyektor secara otomatis akan menyesuaikan proyeksi gambar supaya berada di posisi yang sempurna. Nah, itu aja ya penjelasan mengenai X-Goody Gimbal 3. Tapi sebelum gua tutup, pertanyaan akhirnya adalah apakah layak proyektor ini tuh dibeli? Menurut gua pribadi, adanya perangkat ini benar-benar sangat membantu untuk pekerjaan maupun hiburan ya. Buat orang-orang yang mobile banget, sering kerja atau sering main kemana aja, ini tuh bakalan kepake banget. Gua ceritain sedikit pengalaman gua ya. Jadi kerjaan gua tuh kan melakukan presentasi ke kota-kota nih ya. Nah, dan gua tuh butuh proyektor. Kalau gua bawa proyektor yang segede gaban itu ya, yang normal dengan ukuran yang gede, keluar kota itu bakalan ribet banget. Terus kalau misalnya gua nyewa juga, mahal, ribet juga gitu kan. Nah, simpelnya bawa aja proyektor yang kecil ini ya. Punya ukuran kecil, bobotnya juga ringan, pas dibawa kemana-mana juga udah enak banget ya, nggak makan tempat, dan kualitas gambarnya juga sudah sangat amat cukup untuk presentasi. Atau kasus lainnya nih, misalnya ya di rumah pengen nonton bareng sama keluarga, proyektor ini juga akan sangat banget berguna ya. Bisa langsung nonton YouTube, Netflix, Disney, dan lain-lain. Malah nih bisa juga kita sambungkan ke laptop atau ke smartphone. Atau contoh lainnya nih, misalnya kalian punya usaha cafe, mau ngadain nonton bola bareng, bisa juga pakai proyektor ini. Atau kalau misalnya kalian hobi camping, naik gunung, kalian juga bisa menikmati nonton bareng di gunung ya dengan proyektor ini. Karena bahwa proyektor ini tuh sangat ringan dan nggak makan tempat di tas, oke? Nah, melihat dari sisi portabilitasnya, proyektor ini tuh sangat cocok banget nih buat kalian miliki, khususnya kalian yang punya pekerjaan atau aktivitas dengan mobilitas yang tinggi. Oke, itu saja video kali ini nih. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi atau tagnya di sebelah kiri bawah. Oke, gua pamit dan bye.